Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat jurnalistik semuanya, halo. Kembali lagi bersama saya Nala Reza Dan saya Giza, dalam Pustaka Semana Talk Show. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Halo Mbak. Halo semua. Boleh perkenalkan dulu? Oke, halo semua. Perkenalkan nama aku Mailani Soleha. Aku biasa dipanggil Mai. Aku alumni SMA Negeri 1 Aji Barang tahun 2023 dan sekarang aku sebagai mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Suri Purwokerto, Prodi Hukum Tata Negara. Wih, keren banget nih teman-teman. Oke, jadi pada hari ini kita kedatangan tamu Mbak Mai di sini. Kita spesial banget nih teman-teman. Kita akan membahas mengenai Gap year. iya, buat teman-teman pasti udah tahu loh gap year itu apa. Boleh silakan dulu Giza. Oke, jadi Buat gap year itu, gap year itu tuh kayak kalian ngambil libur setelah kalian masuk SMA. Biasanya kan kalau anak-anak SMA itu langsung ngambil PTN atau langsung masuk kuliah. Nah, gap year itu kalian ambil ibaratnya kayak cuti gitu 1 tahun. Gitu kan Kak? ya. Betul, Iya, sama. nah sekarang kita pengen cari tahu lebih dalam nih. Kalau Kak Mai sendiri, gap year itu seperti apa sih Kak? Oke, sebelumnya dari gap year itu tuh enggak yang saya rencanakan gitu. Dari awal itu, dari habis lulus SMA itu tidak ada sama sekali bayangan untuk gap year. Tetapi setelah beberapa masa penerimaan mahasiswa saya lalui dan saya ternyata belum rezekinya di tahun 2023 itu harus langsung lanjut kuliah. Jadi dengan waktu awal itu dengan berat hati akhirnya memutuskan untuk gap year. Nah, gap year itu sebenarnya emang bukan rencana aku, tapi sekarang malah justru, suatu hal yang aku syukuri, karena aku bisa gap year itu banyak sekali pengalaman, banyak sekali hal-hal yang sebelumnya aku nggak tahu jadi aku tahu, jadi istilahnya aku masuk kampus, aku menjadi mahasiswa itu udah siap gitu mentalnya. Dan secara mental, fisik, ataupun psikis aku bener-bener udah siap, tahu gimana tantangannya di dunia kerja, karena di masa gap year itu aku juga sempat bekerja, sempat, memperluas relasi juga di masa gap year gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih selama gap year itu Kakak kerjanya di bagian apa nih Kak? Oke, jadi selama gap year itu aku, bekerja di salah satu bimbingan belajar, karena itu tuh pun aku daftarnya pun karena iseng gitu, karena nunggu pengumuman UTBK itu kan lama ya 1 bulanan. Jadi aku tuh, iseng tuh daftar di salah satu bimbingan belajar anak usia sekolah dini ataupun SD gitu. Nah, alhamdulillah keterima, padahal aku kan cuma lulus SMA gitu. Jadi beberapa pendaftar, aku yang diterima dan menjadi, salah satu pengajar atau guru di, bimbel tersebut. Terus selain itu aku juga ikut komunitas kayak bisnis online gitu, dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Di situ juga aku banyak ketemu tutor-tutor ataupun ketemu anak-anak muda yang, berpikirnya tuh udah panjang, udah mereka, walaupun masih sekolah bisa berpenghasilan banyak gitu, mereka bisa menggunakan apa yang skill mereka punya gitu, untuk bisa membantu sama dan bisa mempunyai penghasilan sendiri walaupun masih di usia muda, gitu. Keren banget. Nah, terus selain itu di masa gap year juga aku, banyak meluangkan waktu untuk lebih meningkatkan skill aku, dari yang SMA aku itu kayak sepertinya padat sekali, nggak seperti yang di jadwal kuliah itu. Kita kan di SMA berangkat jam 6 gitu kan, pulangnya sore, apalagi dulu itu aku suka banget pulang sore, kan normalnya kan jam 3:30, jam 4 kan gitu. Aku biasanya tuh di sini dulu sama teman-teman karena bener-bener ingin menikmati masa-masa SMA terakhir, karena aku itu SMA yang bener-bener masuk di Semarang itu cuma 1 tahun setengah. Dan yang bener-bener free, nggak harus pakai masker, nggak harus karena waktu itu kan, di zaman aku zaman pandemi ya, pandemi COVID-19, jadi harus pakai masker, harus cuci tangan, gitulah semacamnya kan kayak, kurang nyaman gitu, dan tetapi harus dibiasakan. Nah, terus yang bener-bener free kita menikmati masa SMA tuh waktu kelas 12. Jadi, aku dan teman-temanku itu, bener-bener kayak ingin menikmati semuanya itu seindah ini, tapi kok kita sayang sekali sebentar lagi harus lulus gitu. Jadi aku sering pulang jam 5 ataupun, biasanya, di sini dulu kalau ngerjain tugasnya di sini, nggak di rumah gitu. Karena menurutku Semarang itu nyaman banget buat belajar gitu, buat eksplor diri gitu. Selain itu di gap year juga aku, banyak memanfaatkan waktuku untuk, melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak aku lakuin di
masa aku SMA gitu. Kayak semisal aku kan suka baking, suka cooking gitu kan. Nah aku, eee, waktu SMA itu nggak bisa kayak menikmati hobi aku. Nah setelah masa gap year itu aku bener-bener kayak self love banget, aku bisa bebas menikmati hari-hariku tanpa, eee, tuntutan tugas gitu. Seru banget ya ternyata teman-teman selama menjalani gap year ini. Ada nggak sih Kak rintangan terbesar yang Kakak lalui selama gap year? Oke, tantangan terbesar, banyak, apalagi ini gebernya aku nggak direncanakan ya, teman-teman. Nah, tantangan terbesarnya menurutku itu kayak kepercayaan diri menjadi kurang, karena kan kita melihat teman-teman seangkatan kita, ih, mereka udah pada masuk ke universitas ini nih, mereka udah, sekolah di sini nih, sekecil cuma aku lihat mereka lagi ospek pun kadang aku, "Ih, kok aku enggak ya? Kok aku masih gini ya, belum lolos," gitu. Kadang, tantangannya tuh dari diri kita sendiri sebenarnya yang menganggap diri kita itu remeh gitu. Terus tantangan dari orang-orang sekitar yang mungkin nggak tahu proses kita gimana, kok bisa kita gap year, padahal aku dari awal kelas 10 itu aku udah merencanakan untuk pengen masuk sini, aku udah merencana nilai dapat segini-segini sampai aku bisa mempertahankan, nilaiku dari kelas 10 sampai kelas 12 itu bisa terus naik dan akhirnya bisa mahasiswa eligible, bisa ikut SNMPT dan akhirnya, takdir Allah atau, dari Allah itu belum kesempatan aku loh lolos di tahun pertama aku lulus SMA gitu. Terus, mungkin dari orang-orang yang menganggap remeh kayak gap year itu, kok bisa nggak langsung lanjut gitu kan. Mhm. Nah itu, sebenarnya itu kan bukan kendali kita ya, kita tidak bisa mengendalikan apa omongan orang atau opini orang-orang lain kepada kita. Kendali kita adalah kita mengendalikan diri kita sendiri. Jadi, walau saya tuh dulu paling males kalau ketemu orang yang, tanya, "Kok nggak lanjut kok belum lanjut sih? Eee, kok bisa sih kamu kan nilainya bagus tapi kok nggak lolos?" Gitu. "Kamu terlalu ego ya, kamu, ambil ini ya," gitu. Padahal mereka itu kan nggak tahu proses yang kita lalui itu seperti apa, terus usaha kita gimana, ikhtiar kita bagaimana gitu kan. Tapi mereka selalu, langsung seperti itu. Itu kan kayak kurang enak aja gitu, kayak kita yang dengan itu malas gitu. Jadi itu pun berdampak pada saya anaknya kalau kenal siapapun itu, menyapa gitu, terus kayak ya minimal say hello gitu. Terus, selama GBR itu, selama yang awal-awal GBR itu aku jadi kayak seorang yang, introvert gitu. Padahal aku seorang sebenarnya aku bisa introvert, bisa ekstrovert ya, tapi waktu waktu, awal GBR itu kayak aku malas ketemu orang gitu loh. Terus kayak jadi kayak nggak mau mengenal diri gitu, padahal sebelum itu aku kenal siapa pun gitu mesti tanyain gitu, tapi selama itu tuh masa-masa itu kayak, gimana ya gitu, terus, setelah aku menerima diri terus sadar, oh, Gibran itu ternyata seasik ini, terus, ternyata banyak pengalaman yang aku ambil, sekarang malah justru aku bersyukur aku bisa gap year dan bisa melanjutkan, eee, kuliah aku gitu. Berarti setelah gap year itu Kakak cari masuk lagi nih buat ke universitas. Iya, itu sambil cari sebelum aku daftar ke perguruan lagi itu kan, aku kerja juga ya tadi yang sebenarnya sempat itu. Jadi aku kerja selama 1 tahun tuh yang niatnya cuma aku coba-coba buat ngisi liburan, malah aku bisa ketagihan kerja kan gitu. Terus ya alhamdulillahnya bisa, mengikuti rencana aku juga lulus SMA ataupun aku bisa, mengenyam pendidikannya lebih tinggi gitu. Keren banget. Jadi Kakak tuh waktu gap year tetap ngelakuin hal-hal yang produktif ya? Pasti pasti Kan banyak banget ya orang-orang yang berasumsi kalau gap year itu yang seperti tadi Mbak bilang kan. Nah, itu tuh gimana sih cara Kakak meyakinkan atau tunjukin ke orang-orang sekitar kalau sebenarnya asumsi soal gap year yang buruk-buruk itu tuh salah gitu, Kak? Oke, jadi, asumsi orang kan emang beda-beda ya, terus geber itu bisa dikatakan kayak, eee, sedikit buruk gitu kan karena kenapa nggak langsung lanjut, karena kan banyak juga loh yang geber itu bener-bener tidak direncanakan karena emang takdirnya itu harus istirahat dulu istilahnya gitu, harus nggak langsung lanjut gitu. Sebenarnya itu, tergantung orang-orang juga seperti yang tadi aku udah bilang ya, kita tidak bisa mengendalikan apa opini orang ataupun apa, asumsi dari orang-orang buruk mengenai gap year gitu, karena mereka nggak merasakan maka kamu bilang buruk seperti itu gitu kan.
Terus, menurutku, GBT tuh, nggak seburuk itu. Paling cuma emang di awal-awal gitu. Emang di awal-awal tuh, prosesnya kayak susah gitu. Aku pun dulu kayak, sering nangis di bulan-bulan awal gitu kan, habis teman-teman pada ospek kok aku enggak, maka aku sampai off media sosial loh. Terus supaya nggak lihat asiknya teman-teman udah masuk keterima gitu. Kok sebenarnya ya nggak apa-apa gitu, karena proses setiap orang itu beda-beda. Enggak, mereka bisa langsung lolos dan mungkin mereka juga prosesnya lebih keras dari aku. Mungkin usaha mereka ataupun orang tua mereka tuh lebih kuat gitu. Mmm. Wah, gitu. Buat Kakak bangkit lagi dari masa-masa itu gimana sih, Kak? Oke, mungkin aku sering gitu ya, tadi aku udah cerita aku ketemu sama banyak-banyak orang itu, mungkin support system-nya aku, enggak di pekerjaan ataupun enggak yang di teman-teman bisnis aku yang mereka juga enggak harus kuliah, tapi mereka itu bisa membuktikan loh, mereka itu walaupun masih sekolah, mereka masih, punya penghasilan sendiri, bahkan mereka udah bisa membantu orang tua beli ini itu, kan tujuan dari untuk kuliah kan salah satunya untuk bisa mendapatkan kerjaan yang baik gitu, Kak. Nah, tetapi mereka bisa membuktikan walaupun mereka belum kuliah tuh, mereka bisa, eee, membantu orang tua, bahkan mereka bisa, beli ini itu untuk membanggakan orang tua gitu, itu sih. Terus dari keluarga juga, mereka tidak memaksakan aku untuk kuliah pada saat itu juga gitu. Mereka yang penting, terus, nurut apa sih, apa yang aku mau, yang penting dalam hal positif gitu, yang penting kamu nggak buang-buang waktu gitu, udah, bikin seproduktif mungkin selama itu masa-masa gap year gitu. Begitu, keren banget ya, guys. Iya, Oke, udah. ada nggak sih, Kak, kata-kata buat teman-teman Sobat Semana kali ini? Oke, mungkin kata-kata dari aku ya, kita sebagai manusia itu hanya tugasnya itu berusaha, berdoa. Berusaha tanpa doa itu sombong, tapi berdoa tanpa usaha gitu sama aja kita omong kosong. Berarti kita tidak mengandalkan Allah sebagai yang punya kendali atas hidup kita, yang Allah itu ya, eh, dia itu kan maha yang paling baik. Intinya apa yang kita rencanakan itu nggak mesti, berjalan mulus ataupun, harus tercapai gitu kan. Bener. Manusia hanya berencana, Allah lah yang punya kendali gitu. Terus, terus tetap percaya sama diri sendiri, jangan udah menyerah, kita masih muda, masih banyak ujian atau masih banyak cobaan yang harus kita coba. Bener banget. Masih banyak tantangan yang harus kita coba, jadi, nikmati masa muda itu dengan banyak pengalaman, jangan takut gagal. Lebih baik kita gagal, daripada, kita takut untuk mencoba gagal itu loh. Seperti aku mau tes sedikit, mengenai, eee, kesempatan seumur hidup aku, ikut SNBP, itu kan kesempatan sekali seumur hidup kan. Betul banget. Nah, itu dapat prosesnya pun harus dari awal masuk SMA kan, nilainya harus bagus, harus naik gitu. Nah, aku memberanikan diri, di SNBP itu daftar di universitas top, karena itu incaran pertama aku dan emang susah tembusnya kalau dari waktu di angkatannya aku itu emang susah tembusnya dari baru 2 atau 1 gitu, tapi aku benar-benar, eee, meyakinkan diri waktu SNBP itu daftar di UGM, terus salah satu jurusan yang aku incar juga karena aku kuliah yang penting jurusannya sesuai sama passion aku, daripada aku tuh nggak mau sampai salah jurusan gitu. Nggak apa-apa, bukannya di universitas yang top banget, tetapi yang penting itu kita bisa menikmati, belajarnya kita loh. Aku banyak sekali menemukan ya, teman-teman yang seangkatan aku, mereka emang udah dapet univ yang mereka inginkan, tidak dengan jurusannya, makanya mereka udah UKT-nya tinggi kan, terus mereka jurusannya nggak sesuai, jadi kayak mereka tuh malah kuliahnya males-malesan loh. Jadi saya tuh kasihan sama orang tuanya yang membiayai mereka gitu. Udah biayain mahal-mahal, tapi cuma karena mereka nggak sesuai passion jurusannya itu, mereka jadi kayak males kuliahnya loh. Emang kan kuliah kan ada masa-masa beratnya juga ya, apalagi yang di univ-univ top itu biasanya masuknya susah, keluarnya juga susah ya toh kan. Bener banget. Nah, mereka tuh malah kayak, "Ah mending, di univ ini aja," tapi jurusannya sesuai passion gitu kan, itu tuh. Nah, terus dari itu tuh aku belajar, kita itu hebat tidak dengan nama kampus, tapi kita harus buat nama kampus itu hebat dengan nama kita, gitu. Bagus banget ya. Kita nggak harus masuk ke univ top
Kita nggak harus dari SMA itu langsung masuk ke sini, masuk ke univ top ini, langsung masuk ke univ top ini, enggak. Kita itu punya prosesnya masing-masing, setiap manusia itu punya prosesnya masing-masing, jangan bandingkan proses kita itu dengan orang lain gitu. Karena, setiap orang tuh punya, kesempatan sendiri-sendiri, ujiannya sendiri-sendiri gitu. Jadi, eee, yang paling penting jangan banding-bandingin sama yang lain gitu, yang penting kita itu bandingin diri kita yang sekarang sama yang dulu itu lebih baik atau enggak, apa lebih buruk. Nah, kita tuh harus menjadi lebih baik gitu. Dan menurutku ya, yang paling utama itu, nantinya itu kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, nggak hanya kita itu, unggulin diri sendiri, memperbaiki diri sendiri itu jangan, tapi kita itu bisa berdampak untuk yang lain, gitu. Oke, gitu ya. Ya, jadi kita tuh harus jadi diri sendiri ya. Bisa bukti sama nih. Iya. Or self love juga ya, Wah, dari SMA itu aku, teman-temanku, sering kayak ngeliat gini, kamu kok self love banget sih? Kamu kok secinta itu sama diri?" Ya itu harus, self love itu harus teman-teman. Ngapain kita itu lebih kayak effort untuk orang lain daripada untuk diri kita sendiri. Padahal yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri. Kalau kita susah, belum tentu orang lain atau teman kita tuh bisa selalu mendampingi kita. Tapi belum tentu mereka bisa menerima keadaan kita, tapi kalau diri kita sendiri yang udah menerima gitu, kita, bisa loh, bisa, berubah menjadi lebih baik gitu. Kita yang punya kendali penuh atas diri kita sendiri gitu. Gitu teman-teman, jadi jangan lupa tetap cintai diri kita sendiri Betul. dulu. Oke. Jadi seperti itu perbincangan kita yang seru banget nih sama Kak Mai hari ini. Semoga semua pembicaraan kita tadi bisa disimak dengan baik sama teman-teman semua. Jadi jangan takut untuk gagal, gitu ya Betul. Kak? Baik. Kita tutup acara Pustaka Suara Talk Show pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.